Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahdal, Stambuk A221-20071, kelas D, Program Studi Pendidikan Biologi. Nah teman-teman, pada video saya kali ini, saya akan bahas tentang praktikum kimia kami, yaitu percobaan 1 yang diasistensi oleh Kak Dewi Masyita, yang berjudul Pengenalan Alat dan K3 atau Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Adapun isi pembahasan saya pada video kali ini, yang pertama yaitu mengenai tujuan percobaan, yang kedua pengenalan alat laboratorium minimal 15 alat, dan yang ketiga yaitu mengenai penjelasan K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja. Baik teman-teman, kita masuk kepada pembahasan kita yang pertama, yaitu mengenai tujuan percobaan pada praktikum kali ini. Nah, tujuan percobaan yang pertama mengidentifikasi beberapa macam alat dan menggunakannya dengan benar. Yang kedua, mengenalkan peralatan kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 di laboratorium. Dan yang ketiga, mampu menggunakan peralatan K3 di laboratorium dengan benar. Nah teman-teman, kita masuk kepada pembahasan kita yang kedua, yaitu pengenalan alat-alat laboratorium. Nah di sini saya akan memperkenalkan 15 alat laboratorium. Yang pertama, gelas kimia. Gelas kimia digunakan sebagai wadah untuk mencampurkan suatu larutan, menampung larutan, dan memanaskan suatu larutan. Yang kedua, gelas ukur. Gelas ukur digunakan untuk mengukur suatu volume larutan. Yang ketiga, labu ukur. Labu ukur digunakan sebagai wadah untuk membuat larutan dan mereaksikan larutan dengan tanda batas tertentu. Yang keempat, tabung reaksi. Tabung reaksi digunakan untuk mereaksikan dua larutan atau lebih dan untuk memanaskan larutan. Yang kelima, rak tabung reaksi. Rak tabung reaksi digunakan untuk menyimpan tabung reaksi. Yang keenam, gegep atau penjepit. Digunakan untuk menjepit tabung reaksi pada saat pemanasan. Yang ketujuh, plat tetes. Nah, plat tetes digunakan untuk menyimpan cairan yang diteteskan. 8. Batang pengaduk. Sesuai namanya, batang pengaduk digunakan untuk mengaduk suatu larutan. Dan yang kesembilan, termometer. Termometer digunakan untuk mengukur suhu suatu larutan. Yang ke-10, botol semprot. Botol semprot sebagai wadah untuk menyimpan aquades atau air. Yang ke-11, lumpang dan alu. Lumpang dan alu digunakan untuk menghaluskan padatan yang hendak dihaluskan. Yang ke-12, pipet gondok atau pipet volume. Digunakan untuk mengambil suatu larutan dengan volume tertentu. Yang ke-13, pipet ukur. Pipet ukur digunakan untuk mengambil larutan dengan berbagai volume yang hendak kita gunakan. Yang ke-14, buret. Buret digunakan sebagai wadah titran pada saat titrasi. Yang ke-15, pipet tetes. Pipet tetes digunakan untuk mengambil larutan dalam ukuran skala tetesan terkecil. Nah teman-teman, kita masuk kepada pembahasan kita yang ketiga, yaitu penjelasan mengenai K3. Nah, apa itu K3? K3 adalah singkatan dari keselamatan dan kesehatan kerja. Dan yang dimaksudkan di sini adalah K3 dalam laboratorium. Jadi, K3 laboratorium adalah semua upaya untuk menjamin keselamatan dan kesehatan pekerja laboratorium dari resiko-resiko yang ada di laboratorium. Keselamatan dan kesehatan kerja laboratorium sangat penting untuk dipahami, mengingat banyaknya laboratorium yang digunakan baik itu di pabrik ataupun di lembaga pendidikan dan penelitian.